Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di apa namanya Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu dan tidak diam atas kejahatan, Hmm. tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Hmm, artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut ya YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas. Tidak, tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang nganggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya, Mm-mm. Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya. Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara dalam hal ini bendera begitu ya dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya
mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti Hmm. petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 2024 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan. Tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, bukan persis. kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demos dalam demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, apa namanya menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah over dimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan apa namanya perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya Mhm. dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Mhm. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti Hmm. apa, Mas? Ya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Hmm. Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya
tidak seperti itulah menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga udah dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka Hmm. selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Hmm. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Hmm. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget, ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat, sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang, Hmm. gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, beberapa sangat. dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga.
atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di apa namanya Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu dan tidak diam atas kejahatan, Hmm. tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas. Tidak, tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya, makar. Jauh ya, mm-mm. Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya. Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara dalam hal ini bendera begitu ya dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya
andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti Hmm. petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 2024 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan. Tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, bukan persis. kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demos dalam demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, apa namanya menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah over dimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan apa namanya perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya Mhm. dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Mhm. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti Hmm. apa, Mas? Ya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Hmm. Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya
Tidak seperti itulah menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga udah dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka Hmm. selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Hmm. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Hmm. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget, ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke. Dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat, sangat dilindungi, sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Hmm. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, beberapa sangat. dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga.
atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di apa namanya Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu dan tidak diam atas kejahatan, Hmm. tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang digambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas. Tidak, tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya, makar. Jauh ya, Mas mm-mm. Isnur ya untuk mengarah ke sana ya. Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya
andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 2024 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera, bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, bukan persis. kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya, mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demos dalam demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, apa namanya menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan apa namanya perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya Mhm. dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Mhm. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti Hmm. apa, Mas? Ya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Hmm. Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya
Tidak seperti itulah menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga udah dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka Hmm. selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Hmm. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Hmm. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1998 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu Mbak. Oke. Dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat, sangat dilindungi, sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Hmm. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, beberapa sangat. dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga.
atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di apa namanya Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu dan tidak diam atas kejahatan, Hmm. tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang digambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Hmm, artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut ya YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas. Tidak, tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya, Mas Mm-mm. Isnur ya untuk mengarah ke sana ya. Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm, oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya
andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti Hmm. petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, bukan persis. kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya, mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demos dalam demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, apa namanya menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan apa namanya perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya Mhm. dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Mhm. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti Hmm. apa, Mas? Ya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Hmm. Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya
Tidak seperti itulah menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga udah dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Hmm. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Hmm. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat, sangat dilindungi, sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Hmm. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, sangat. beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga.
atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di apa namanya Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu dan tidak diam atas kejahatan, Hmm. tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang digambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas. Tidak, tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya, Mas Mm-mm. Isnur ya untuk mengarah ke sana ya. Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya
andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan. Tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, bukan persis. kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya, mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, apa namanya menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan